Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami yang beranggotakan, yaitu yang pertama saya sendiri Najma Inasa Fadilah, yang kedua ada Safira Pertiwi, yang ketiga ada Diva Anggri Fardiana, dan yang terakhir ada Muhammad Nurhuda Ibnu Makmur. Salad buah adalah makanan segar yang terbuat dari berbagai macam buah yang bisa dikonsumsi dengan mencampur bahan lain seperti yogurt, mayones, dan keju. Salad buah juga bisa dikonsumsi kapan saja, biasanya sebagai dessert atau camilan. Buah-buahan yang dipadu dengan bahan lain seperti topping, ini akan menambah kenikmatan dan kesegaran. Tentunya, selain makanan ini menyegarkan, manfaat salad buah juga cukup banyak untuk kesehatan. Salad buah mengandung banyak nutrisi yang baik untuk tubuh. Tidak hanya untuk kesehatan tubuh, makanan manis ini juga dapat menyehatkan mental. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang salad buah ini. Perkembangan zaman dan teknologi di masa kini membuat orang-orang lebih memilih dalam membeli makanan, terutama makanan untuk cemilan. Orang-orang lebih menyukai makanan ringan yang dijadikan sebagai cemilan, terutama anak muda zaman sekarang. Karena target kami adalah anak muda, kami membuat makanan yang selain harganya murah dan dapat dijangkau oleh anak sekolah maupun kuliah, namun rasanya tetap enak dan sehat. Dua hal inilah yang menjadi prioritas utama mereka dalam membeli makanan. Selanjutnya visi, yaitu yang pertama menjadi usaha makanan sehat yang cepat saji yang dikenal luas oleh masyarakat dengan cara positif sebagai hidangan yang menyehatkan. Yang kedua visi, yaitu yang pertama menyediakan menu makanan dengan bahan baku yang berkualitas. Yang kedua, menawarkan menu makanan dengan harga terbaik untuk pembeli. Yang ketiga, menghadirkan pelayanan terbaik yang membuat konsumen merasa puas. Yang selanjutnya itu ada keunggulan usaha. Yang pertama ada kesehatan, di mana kaya akan serat, vitamin, dan antioksidan. Yang kedua ada kreativitas, di mana ada beberapa kombinasi buah seperti saus dan topping lainnya. Yang ketiga itu ada kesegaran. Salad buah biasanya disajikan segar dan belum mengalami pelapuan panas yang berlebihan. Yang selanjutnya itu ada daya tarik visual. Salad buah biasanya mempunyai warna yang menarik dan pastinya menggugah selera. Yang terakhir ada pasar luas. Salad buah dapat menjadi pilihan makanan yang cocok untuk berbagai kalangan, baik dari anak-anak hingga orang dewasa. Analisis SWOT dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama dalam bentuk kekuatan atau keunggulan. Dalam produk salad buah, di segi kekuatan atau keunggulan ada yang pertama itu ada produk higienis dan ekonomis, yang kedua ada plating yang pasti menarik perhatian, yang ketiga itu bisa menerima request sesuai kemauan pelanggan. Segi yang selanjutnya itu ada segi kelemahan, di mana yang pertama itu ada membutuhkan biaya yang cukup besar, yang kedua itu ada biaya bahan baku buah-buahan yang tidak stabil. Analisis SWOT yang selanjutnya adalah tentang opportunity atau peluang, yaitu kesempatan budaya masyarakat yang konsumtif dan menyukai makanan kekinian. Sedangkan threat atau hambatan yaitu tingkat kematangan buah yang tidak merata, ada yang manis dan ada yang tidak. Selanjutnya yaitu nama dan jenis usaha. Buah-buahan segar seperti semangka, melon, stroberi, anggur, kiwi yang dipotong dadu atau menjadi beberapa bagian kecil, dicampur dengan mayones serta santan kental dan diberi topping bervariasi seperti keju, coklat, taro, dan lain-lain, dan kami beri nama salad buah queen. Usaha salad buah merupakan jajanan yang kekinian, bergizi, sehat, dan nikmat yang di dalamnya tersaji dengan aneka ragam jenis buah-buahan yang sudah dipilih secara berkualitas. Di sini saya akan menjelaskan strategi pemasaran. Yang pertama, mengikut sertakan dalam sebuah event atau sebuah acara festival yang diselenggarakan untuk memperkenalkan salad queen kepada khalayak yang lebih luas. Yang kedua, branding yang kuat. Dalam membuat kemasan yang menarik, kita juga dapat membangun citra merek yang mampu berkesan dan juga dapat dikenali dengan mudah oleh para konsumen. Yang ketiga, pemasaran konten.
Dengan membuat konten yang informatif, kita dapat menarik minat perhatian para konsumen. Yang keempat ialah kolaborasi dan kemitraan. Dengan menjalin kerjasama, kita dapat memperluas jangkauan bisnis kita, yakni Salat Queen. Yang kelima, media sosial. Dengan memanfaatkan media sosial, kita dapat mempromosikan Salat Queen seperti membagikan atau memposting foto-foto produk Salat Queen. Lalu selanjutnya ialah target pasar. Target pasar kita ialah semua umur atau semua kalangan. Baik, di layar kalian terdapat BMC atau bisnis modal kanvas yang tadi kami jelaskan ya, bisa dilihat baik-baik di situ. Baik, pada slide selanjutnya ada modal awal ya. Yang pertama investasi menyusut, yakni pisau dengan harga 10.000, talenan dengan harga 10.000, baskom 20.000, sendok 15.000, cup plastik 10.000, parutan keju 15.000, dan juga kulkas sebesar 1.800.000 dengan jumlah total investasi menyusut yakni 1.880.000. Lalu yang kedua investasi tak menyusut dengan modal kerja 10 juta rupiah. Lalu dengan total investasi usaha ini mencapai 11.880.000. Baik, di sini ada biaya operasional ya. Yang pertama biaya produksi. Terdapat stroberi 25.000, melon 20.000, semangka 15.000, kiwi, keju, coklat taro seharga masing-masingnya 20.000 dan juga anggur 30.000. Jadi total biaya produksinya mencapai 170.000. Yang kedua ialah biaya pegawai, yakni pimpinan sebanyak 3 orang, teknis sebanyak 2 orang, jadi total biaya pegawainya ada 1 juta. Yang ketiga biaya pendukung. Biaya pendukung ini termasuk sebagai biaya sewa tempat sebanyak 500.000 per bulan, biaya listrik dan air sebanyak 200.000 per bulan, dan biaya lain-lain sebesar 100.000. Jadi total biaya pendukung ialah mencapai 800.000 rupiah.